Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Intan Nadia Mariandari. Saya dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 17. Pada video ini, saya akan meresensi buku yang berjudul Alone, karya Chelsea Karina. Untuk detail bukunya seperti ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang identitas buku. Buku Alone, judulnya yaitu Alone, penulisnya adalah Chelsea Karina, dan memiliki nomor ISBN 978-623-91151-1-1. Buku ini diterbitkan oleh Rans Publisher di Cinere, Depok, Jawa Barat, dan didistribusikan oleh Huta Media di Sukatani, Tapos, Depok. Buku ini merupakan buku cetakan pertama, yaitu pada tahun 2019. Buku Alone ini juga memiliki ukuran, yaitu panjang 19,1 cm, lebar 12,7 cm, dan ketebalan 1,1 cm. Dan buku ini memiliki jumlah halaman yaitu 263 halaman. Yang kedua, cerita tentang buku ini. Buku Alone ini menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Nadine Adela Ulani yang sering disapa Della. Della mempunyai saudara kembar yang bernama Nadine Adila Ulani dan memiliki dua orang kakak yang kembar juga, yaitu Kevin Santoso dan Kevin Santoso. Della seorang gadis yang dituduh oleh keluarganya sebagai pembunuh kakaknya Kevin karena keterpurukan keluarga atas meninggalnya Kevin membuat semua anggota keluarganya terus menuduh Della bahwa Della adalah pembunuh. Dan tak jarang pun keluarganya melukai Della, menampar, memukul, bahkan mencaci maki Della hingga Della diusir dari rumah. Della tinggal sendiri di suatu apartemen dan menjalankan sekolahnya sendiri dengan berangkat sendiri, pulang sendiri, tetapi dia masih diberi uang saku untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masa-masa suram Della lalui, hingga akhirnya Della berhasil membuat hidupnya menjadi bermakna lagi setelah Della bertemu dengan seorang laki-laki, yaitu kekasihnya yang bernama Fatih. Fatih adalah kakak kelas Della, seorang ketua OSIS, kapten futsal, dan tentunya sangat populer di sekolah. Setelah bertemu Fatih, Della sering menghabiskan waktunya bersama Fatih, seperti bermain bersama, dan pulang dan berangkat sekolah bersama, dan Della senang dengan hal itu. Della yang tidak mau menambah kebencian keluarganya terhadap Della menyembunyikan identitas aslinya kepada semua orang. Jadi, satu sekolah tidak ada yang mengetahui bahwa saudara kembar Della juga bersekolah di situ, dan orang tua Della adalah pemilik yayasan sekolah Della. Della yang sangat mencintai Fatih harus menerima kenyataan bahwa Fatih harus dijodohkan oleh Dilla. Dilla yang menyukai Fatih tetapi sama sekali tidak dilirik oleh Fatih meminta keluarganya untuk menjodohkan dengan Fatih. Dan setelah pertemuan keluarga berlangsung, Fatih pun mengiyakan hal itu, tetapi dengan syarat Della tidak boleh tahu. Della menjalani hari-hari bersama Fatih seperti biasa, namun sikap Fatih sudah mulai berubah kepada Della. Dan hingga pada akhirnya kakaknya Kevin yang sama seperti keluarga Della yang lain, yaitu mencaci maki Della bahkan benci pada Della, tiba-tiba berbuat baik kepada Della. Tujuan kakaknya Kevin berbuat baik pada Della adalah agar Della tidak terlalu sakit hati ketika melihat perjodohan antara Fatih dan Dilla.
Kak Kevin yang mulai mengajak Della untuk tinggal bersama lagi di rumah. Meskipun seluruh anggota keluarganya tetap mencaci maki Della, tapi Kak Kevin sudah mulai membela Della. Hingga pada akhirnya Della dijebak oleh Kak Kevin. Della ditinggal sendirian di suatu tempat makan. Della pun menunggu hingga larut malam, padahal Kak Kevin berjanji akan kembali menemui Della. Tetapi hingga larut malam tak kunjung datang. Akhirnya Della pun kembali, dan di tengah jalan Della bertemu dengan dua orang preman yang hampir saja melukai Della. Lalu Della diselamatkan oleh seorang laki-laki yang bernama Dito. Dan Dito pun yang mengantar Della ke apartemennya. Setelah mengetahui hal itu, keesokan harinya membuat kesalahpahaman terhadap sahabatnya Della, yaitu Dito adalah teman baik atau teman dekat sahabat Della. Teman-teman Della pun akhirnya tidak mau lagi berteman dengan Della dan benci terhadap Della. Tapi ada satu teman Della yang bernama Feli yang tinggal di luar negeri, dia tetap bersama Della. Hingga akhirnya Della bertemu dengan seorang cewek yang bernama Kak Fiona. Kak Fiona yang memperlakukan Della baik dan terus memotivasi Della agar Della semangat hidup. Hingga suatu hari Kak Fiona mengajak Della di rooftop sekolah. Di rooftop sekolah, Kak Fiona berdebat dengan Della hingga Della ingin melukai Kak Fiona. Dan Della pun akhirnya memutuskan untuk hampir saja melukai Kak Fiona, namun akhirnya polisi datang dan menuduh bahwa Della pelaku hingga polisi menodongkan peluru. Di atas rooftop sekolah, semua keluarga Della datang dan teman-teman Della pun datang. Di situ Della menyatakan bahwa Della mencintai semuanya dan menyampaikan keluh kesahnya selama Della hidup sendiri dengan kesepian, kesedihan, bahkan tak jarang Della melukai dirinya sendiri. Bahkan sempat Della dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena Della ingin melukai Dila yang dijodohkan dengan Fatih. Setelah peluru masuk ke tubuh Della, Della pun masuk ke rumah sakit dan hingga akhirnya Della koma dan tiba-tiba Della menghilang. Della menghilang di Korea Selatan. Dia menjalani pengobatan di sana hingga Della sembuh total dan lepas dari obat-obatan. Dan tak disangka yang membawa Della ke Korea Selatan adalah sahabatnya Feli, Kak Fiona, omnya, Om Haris, dan sepupunya Rifki. Mereka sengaja memindahkan Della ke Korea Selatan agar mereka tidak lagi melihat penderitaan yang Della rasakan. Hingga pada suatu hari, Della bertemu dengan Fatih di suatu kafe, tetapi Fatih tidak mengenali bahwa itu Della, karena Della sudah merubah penampilannya. Dan akhirnya setelah berbincang sedikit, mereka akhirnya berpisah. Dan Della hidup bahagia tanpa kekerasan di Korea Selatan. Yang ketiga, saya akan mereview buku ini, yaitu meliputi keunggulan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan buku ini. Untuk dari segi alur cerita, buku ini mengandung alur cerita yang susah ditebak. Jadi membuat pembaca semakin semangat membaca karena alurnya tidak mudah ditebak. Seperti contoh ketika Della menghilang ke Korea Selatan, tidak dijelaskan bagaimana proses Della menghilang, tapi di akhir diceritakan bahwa Della menghilang memang sengaja dibawa ke Korea Selatan oleh beberapa orang agar Della tidak merasakan penderitaan lagi. Keunggulan yang kedua yaitu cerita ini memuat pesan moral yang bagus, yaitu untuk tidak dendam kepada orang lain dan selalu menghargai orang lain. Keunggulan yang ketiga yaitu dari segi buku,
Tadi dari segi cerita, ini dari segi buku. Buku ini dilengkapi oleh pembatas buku, jadi bermanfaat untuk pembacanya. Lalu untuk kekurangannya, untuk kelebihannya, buku ini dilengkapi dengan ekspresi-ekspresi seperti ketika marah, tangannya mengepal, seperti itu. Dan untuk kekurangan bukunya, buku ini memiliki alur maju mundur, yaitu seperti pada bagian yang Della melakukan percakapan kepada kakaknya Kevin. Padahal di cerita ini Kevin diceritakan sudah meninggal. Jadi seperti mengingat di masa lalu. Jadi alurnya maju mundur. Dan kekurangan yang kedua adalah di bagian awal ada sebagian yang menceritakan cerita dari sudut pandang Della, tetapi tidak dari sudut pandang orang lain. Jadi hanya diceritakan melalui sudut pandang Della. Dari sudut pandang Kak Kevin, Dila, mama papanya tidak diceritakan. Dan cukup sekian review buku ini, buku Alone. Semoga review ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.